Sambil mulai apa wis jambu dulu wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam sampai kita semuanya berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di tafsir yaitu surat Al-Ghashiyah ayat 17 sampai ayat 26. Coba panjenengan lihat itu. Surat Al-Ghashiyah ayat 17 sampai 26. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Apakah famaka, maka apakah la tidak yang diruna mereka memperhatikan ilal ibili kepada onta, kaifa bagaimana khuliqat diciptakan onta itu, wadanillah kepada sama yaitu langit, kaifa bagaimana rufi'at langit itu ditinggikan, wa ilal jibali dan kepada gunung, kaifa nusibat bagaimana kemudian gunung itu ditancapkan, wa ilal ardi dan kepada bumi, kaifa sutihat bagaimana kemudian bumi itu dihamparkan. Fadzakir maka berilah peringatan, innama sungguhnya anta kamu Muhammad mudzakir seorang pembawa peringatan. Lasta tidaklah kamu Muhammad ngalaihim atas mereka itu bimusaytir yaitu berkuasa, illa kecuali man siapa saja tawalla yang berpaling wa kafaro dan dia telah kafir, fa yu'adzibuhu maka dia Allah akan mengazab kepada orang yang kafir dan berpaling itu Allah al-adzab itu dengan azab al-akbar yang besar. Inna sungguhnya ilaina hanya kepada kami Allah, iyabahum tempat kembali mereka semuanya. Summa kemudian inna sungguhnya alaina atas kami Allah hisabahum hisab mereka atau perhitungan amalan-amalan mereka. Kalau kemudian kita terjemahkan seluruhnya, maka apakah mereka itu tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan, dan mereka juga tidak memperhatikan pula bagaimana langit itu kemudian ditinggikan, dan tidak memperhatikan pula bagaimana gunung itu kemudian ditancapkan. Apakah mereka kemudian juga tidak memperhatikan bumi bagaimana kemudian dihamparkan? Maka berilah peringatan
wahai Muhammad. Sungguhnya kamu Muhammad itu adalah seorang pembawa peringatan. Tidaklah kamu Muhammad atas mereka itu bimusaitir, yaitu berkuasa, kecuali kepada siapa saja yang mereka telah berpaling dan telah kafir. Maka dia Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka itu semuanya. Al-ngadab itu dengan azab al-akbar yang besar. Kemudian hanya kepada kami Allah tempat kembali mereka semuanya, dan hanya kepada kami Allah hisab-hisab perhitungan amalan-amalan mereka. Surat Al-Huziyah ayat 17 sampai 26. Sekarang kita lihat penafsirannya. Waalaikumsalam. Yaqulu ta'ala amran ibadah. Dia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya bin nadri untuk memperhatikan fi makhluqatihi kepada makhluk-makhluknya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memperhatikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melihat yaitu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya adallati ala qudratihi wa azimatihi, itu menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kemudian kita mau berpikir jauh bahwa penciptaan langit dan bumi dengan segala apa yang ada di langit dan di bumi, maka semuanya itu sudah menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha agung dan maha berkuasa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menciptakan. Sebagaimana kalau antum melihat surat Al-Qur'an, surat yang sering dibaca, yaitu surat Ali Imran ayatnya 190. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, sungguh terdapat itu tanda-tanda, ayat-ayat, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir. Makanya kita disuruh untuk senantiasa memperhatikan ayat-ayat Allah, kemudian membaca keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ada ayat ini, Allah kemudian berfirman. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna illal ibili kaifa khuliqat." Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Oleh karena itulah Allah kemudian berfirman, mengapa pula kemudian mereka tidak memperhatikan onta, kemudian bagaimana Allah ciptakan onta itu? Maka di sini disebutkan, wa innaha khalqun ngajibun, maka sesungguhnya onta itu adalah makhluk Allah yang menakjubkan. Sampai yang dalam onta, kenapa disebutkan di dalam Al-Quran? Karena salah satu hewan yang menakjubkan. Kemudian watartibuha haribun, bentuknya aneh tapi ajaib. Sampai yang ngerti onta kan bentuknya aneh, gulungnya dawa, kemudian kulitnya agak sedikit kasar, memiliki kemudian dua punuk yang ada di depan dan belakang. Kemudian berikutnya, kalau seandainya panjenengan perhatikan, punuk-punuk onta itu memiliki tujuan menyimpan air. Karena punuk-punuk Arab, punuk-punuk menyimpan banyu, karena dia adalah hewan padang pasir. Sehingga Allah menciptakan dengan seperti itu, masya Allah. Wah, masya Allah ya. Mulanya nanti diomong nak hewan yang menakjubkan, bentuknya aneh. Bentuknya kan aneh ya, tapi menakjubkan. Lantas kemudian fa'innaha, maka sungguhnya onta itu adalah fi ghayatil quwwah, yaitu hewan yang sangat kuat sehingga bisa menempuh perjalanan yang jauh, kemudian dia dalam keadaan memiliki fisik yang kuat. Coba bayangkan saja, onta menempuh perjalanan yang cukup jauh kalau di zaman Rasulullah SAW sampai makan waktu 1 bulan berjalan terus di tengah-tengah gurun pasir, menunjukkan fisiknya kuat. Allah ciptakan hal yang seperti itu. Kemudian juga dia juga memiliki itu bentuk yang keras, sehingga kemudian seakan-akan kalau kita melihat kulit-kulit onta itu atau bentuk kemudian sisi tekstur
tubuhnya seakan-akan menampilkan kekerasan dan kemudian seakan-akan menampilkan sesuatu yang kuat. Akan tetapi bersamaan dengan itu, madzalik talinul lil hamli as-saqil. Tetapi kemudian dengan yang demikian itu onta menjadi jinak, tapi hewannya jinak dan dia tidak pernah mengeluh tatkala membawa beban yang sangat berat. Onta naik digawa ninggo perjalanan safar sama orang Arab dulu, kan dia harus membawa beban yang berat. Makanya kemudian dia tidak pernah mengeluh, tetap melaku terus. Itu naik suatu saat panjenengan lihat sapi kon melaku sedina ngeluh. Ngamuk sesuai. Tapi onta tidak. Karena memang ini merupakan sesuatu yang menakjubkan, sehingga Allah memilih kalimatnya itu disuruh untuk memperhatikan onta. Sekalipun hewan-hewan yang lain ya juga menakjubkan. Contohnya contoh. Panjenengan lihat lalat. Lalat kan juga disinggung di Al-Quran ya. Banyak di beberapa tempat Al-Quran juga menyinggung lalat. Lalat juga termasuk hewan yang menakjubkan. Sayap yang satu mengandung penyakit, sayap yang satu mengandung penawarnya. Kan kalau kita sebutkan, kalau dalam hadis Rasulullah suatu saat minuman Anda kemasukan lalat, disuruh kemudian dicelupkan sebelahnya lagi. Karena sebelahnya kemudian penyakit, sebelahnya penawarnya. Dan lalat itu, kalau panjenengan perhatikan, dia itu senantiasa kemudian berpindah-pindah dengan cepat. Panjenengan melihat sesuatu yang terbang buatan manusia, sing jenengannya pesawat. Kalau mau terbang, dia harus lepas landas. Panjenengan pernah menemukan lalat lepas landas di situ. Mabuk, teplak. Ini kan sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang menakjubkan. Bahkan kalau seandainya panjenengan lihat kekuatan sayapnya, Masya Allah. Kalau seandainya kemudian itu diterapkan pada pesawat, pesawatnya kemudian mesinnya kebakar. Ini menunjukkan sesuatu yang menakjubkan pada seekor lalat. Dan ayat ini menyebutkan onta. Karena onta juga termasuk hewan yang menakjubkan. Kan banyaklah. Kalau seandainya kita perhatikan semua ciptaan Allah itu pada dasarnya menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi bukti lah, cukup kita untuk senantiasa bertauhid, untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan mengagungkan Allah dengan memperhatikan segala apa yang telah Allah ciptakan. Dan berikutnya, dan yang namanya onta, watang qadul qaid ad-dhamif, maka onta itu senantiasa tunduk pada penuntun yang lemah. Onta kekewan sing manut sekalipun sing nuntun wong lemah, orang yang nuntun dengklang dia akan mengikuti juga. Kalau suatu saat kemudian dia dituntun oleh anak kecil sekalipun, dia akan mengikuti juga. Tidak pernah kemudian berontak. Sampai lihat kan anak onta. Mulanya onta, jarang kemudian onta itu berontak. Karena dia tunduk terhadap orang lemah sekalipun. Wonge sing nuntun kuat, dheweke melu mlayune, lakune banter. Sing nuntun sedikit ya disesuaikan. Dan dia tidak pernah kemudian menolak. Ini menunjukkan hewan yang menakjubkan. Mulanya dipilih di dalam ayat ini, mulai dipilih. Maka mengapa manusia mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu kemudian diciptakan. Dan berikutnya, waktu kalu, dan kemudian juga dagingnya boleh dimakan. Dagingnya kan boleh dimakan, sekalipun ada dalam hadis Rasulullah di antara hal-hal yang membatalkan wudu, di antaranya makan daging onta, sekalipun ini menjadi perselisihan ulama. Ana sing berpendapat membatalkan, ada yang berpendapat tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi boleh dimakan. Kemudian wayang tafangu, kemudian bermanfaat pula bulunya, kulitnya, bermanfaat pula bulunya, kulitnya. Wa yusrabu, dan kemudian juga bisa diminum susunya. Susunya juga bisa diminum. Bahkan kalau dalam yaitu beberapa pendapat, air kencingnya juga bisa diminum. Cuma ini menjadi perselisihan ulama juga. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Terkait masalah air kencing onta. Kalau saya pribadi berpikirnya ya mengikuti pendapat yang tidak boleh.